Oke, pemirsa dan sahabat sekalian dimanapun berada, tidak terasa kita memasuki segmen terakhir dalam diskusi kajian terkait dengan polemik ijazah Pak Jokowi. Nah, terkait dengan peristiwa-peristiwa yang saat ini sedang terjadi, kita ingin meminta masukan, nasihat, dan saran daripada Pak Fredrik. Beliau bagaimanapun ceritanya punya sejarah di Republik ini dalam dunia advokat dan sudah makan garam dalam dunia hukum, ya tentu beliau lebih berpengalaman. Kita undang beliau juga karena memang kompetensinya di bidang hukum sudah sangat jauh sekali. Maka dari itu kita minta masukan, nasihat dari Bang Fredrik bagi kedua belah pihak biar objektif. Nasihatnya kepada Pak Jokowi seperti apa, nasihat kepada Rismon CS juga seperti apa. Ya, saya sebagai pribadi, Ya, saya memberikan masukan. Nasihat nggak berani saya, Ya, karena nasihat masukan berarti ya. saya lebih hebat. Nggak, iya benar. saya masukkan pada beliau. Hmm. Jangan mundur. Beliau ini benar. Apapun yang mereka olok-olokkan, beliau sudah di rel yang sangat tepat dan lanjutkan. Dan saran saya, janganlah sampai suatu saat itu memberikan maaf. Bila orangnya sudah kepepet kan, Sekalipun nanti dituduh dia ya, kriminalisasi ya, gitu ya. tetap silakan, hukum harus dijalan. Hmm. Karena untuk membuktikan bahwa hukum itu tidak bisa dikesampingkan oleh siapapun. Nah, kepada pihak yang melakukan suatu pelecehan, menurut saya adalah pelecehan, ya sudahlah, stop. Ya, senang tidak senang terhadap beliau, namanya beliau sudah mantap. Kita harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kenapa nggak waktunya beliau masih berada di atas kamu melakukan suatu upaya? Iya. Kenapa setelah beliau sudah purna baru melakukan? Dan itu tidak pada tempatnya, karena tidak ada landasan hukum. Akhirnya menjadi seorang debat kusir, selalu mengeklaim saya ahli. Ahli tidak bisa diukur dengan hukum pidana. Mana ada hukum Indonesia, mohon ditunjukkan undang-undang mana mengatakan ahli tidak di bawah hukum Indonesia. Nggak ada kan gitu. Yang mengatakan ahli itu siapa? Tidak setiap orang mengklaim dirinya ahli. Nah, ini mereka mengakui dirinya ahli. Ya, Dan itu kan dia ngeklaim ini. sendiri kan. Iya. Iya kan? Yang ahli itu pun sekarang universitas pun tidak ada gelar ahli. Lain itu halnya ada. kalau ada yang menyatakan sertifikat ataupun kompetensi, contohnya Iya. advokat. Saya Iya, di iya. advokat kan berarti kan Iya. sudah ada pengakuan dari Pengakuan bahwa organisasi ini gitu. memang bisa untuk membela, Iya. kan tugas profesinya diperbolehkan. Ini kan nggak ada, Nggak ada. yang menyatakan Di Indonesia itu tidak ada istilahnya ahli kan gitu kan. Yang ahli Oh. itu kan kita hanya nggak boleh ngeklaim. mendeklar diri kita ahli ya kalau Siapapun tidak bisa mendeklarasi dirinya itu ahli pidana, ahli apa, itu masyarakat yang menilai, kan gitu. Pengalaman itu akan memberikan dia itu harga diri, martabat yang lebih tinggi bila dia itu memang benar. Yang saya lihat yang dilakukan selama ini semua menyimpang dari hukum, bertabrakan dengan hukum. Apalagi menjual-jual kelompok-kelompok tertentu kan Iya, gitu kan. iya. Mengatakan bahwa ijazah cetakan dari mana sudah sangat berkelebihan. Dan stoplah kata-kata yang tindakan-tindak ini tidak mendidik, iya. memalukan gitu kan. Iya. Dan Tidak bahan layak guyonan lah. jadinya. Iya, akibatnya orangnya debat kusir kan, terus bilang setelah ijazah nggak bisa dibuktikan, kemudian mau cari skripsinya, mau kasih, kalau bilang nanti akte lahirnya semuanya kalau bisa suruh tes DNA, betul nggak ini siapa anaknya siapa, Dan sudah berkelebihan. iya, dan Kepentingannya apa? Dan kemarin juga dipertanyakan ijazahnya Bu Iriana Jokowi. Baru Itu- Gibran Raka Buming Raka. Kepentingannya apa? Iya. Nah, seseorang benar, tujuannya apa kan gitu? Iya, Itu juga perlu saya kita- misalkan ya, Ah. saya mau laporkan Pak Pitra, kan saya ada target kan. Iya. Kenapa? Oh, lu punya utang sama gua misalkan, kan gitu. Kalau nggak ada berarti kan saya agak sedikit begini kan. Nah iya kan, iya kan, nggak ada tujuannya apa? Iya benar. Kalau tujuan politik, Iya. melalui jalur politik. Iya. Kalau kalah dalam pemilu atau atau dari pilkada itu kan tidak berarti dendam sama pemerintah, kan gitu kan. Upayakan untuk bisa comeback. Iya. Ya kan, Donald Trump aja udah jatuh bisa balik lagi jadi presiden. Iya benar. Kan gitu kan. Iya. Tidak berarti karena kalah kemudian dengan segala cara untuk melakukan suatu, istilahnya ini kan apa bedanya dengan tindakan teroris? Iya. Jadi sama kan. Teroris kan tidak perlu alasan kan. Atasnya apa? Perintah. Kan begitu kan. Nah, itu menurut saya stop lah perilaku-perilaku yang tidak ada landasan hukumnya.
Dan tidak ada ceritanya ahli tidak bisa diukur daripada hukum pidana. Hukum pidana itu berlaku untuk seluruh warga negara. Kalau tidak mau diukur oleh hukum Indonesia, hukum pidana Indonesia, lepas warga negara, luar negeri. Kita Cari harus negara taat hukum sana. ya. Iyalah, setiap orang wajib taat. Kalau seperti Pak Jokowi, beliau itu sudah sangat tepat. Sampai beliau Karena- datang ke Bareskrim, diperiksa Iya. ke Polda, Nah, beliau kan tidak merasa mantan presiden kemudian penyidik datang ke dia rumahnya. penyidik harus ke rumahnya, kan enggak. Beliau datang kan. Itu kan suatu contoh yang luar biasa. Iya. Kasihkan orang lihat kan. Meskipun saya ada pas pampres pun beliau kan tidak semena-mena. Kan menunjukkan bahwa menikah wajar. Dia tidak mau tunjukkan kepada wartawan, tidak mau tunjukkan kepada masyarakat, hak dia dong, itu kan pribadi Karena sudah sekali. diproses juga ke hukum, Iya. ikuti prosedurnya gitu. Silakan. Ya kan silakan kalau mau lihat, kalau penyidik kasih lihat, misalkan waktu Ah. dititipkan ke penyidik, disita penyidik, silakan penyidik mau kasih tunjukan kan mau menang penyidik. Iya, benar. Kalau saya dia akan kasih kan gitu kan. Tapi ya masyarakat itu wajib lah kita Iya. hormati hukum, taat hukum gitu. Sakit hati tidak bisa suatu alasan memberikan alasan bahwa kita babi buta melanggar hukum. Dengan kedok saya dari organisasi ini, saya dari kelompok ini, jangan. Tidak ada organisasi kelompok yang bisa mengesampingkan hukum yang berlaku. Oke, endingnya Bang, ini kan laporan mereka sudah dihentikan ya, pengaduan mereka dihentikan di Mabes Polri, bahwasannya itu tidak terbukti, Ya, pengaduan mereka itu palsu. Apakah ada sanksi pidana terhadap laporan? ya jelas menjadi laporan palsu kan. Bisa dilaporkan lagi jadi kasus baru. Tambah baru lagi Iya. pasalnya. Kalau saya jadi PH-nya beliau ya saya akan bikin LP baru. Iya. Kan mutlak kan itu Bukan menjadi hanya laporan pencemaran palsu, nama, bukan. beda pasal lagi ya. Pasal lagi. Berarti dua perbuatan yang berbeda. Iya, jadi dua Antara- kasus yang berbeda. Oh, oke. Dan itu wajib mereka jalanin kan, karena kan sudah terbukti kan laporan palsu. Dia tidak terima dengan surat perintah penghentian penyelidikan proper. Silakan, upaya hukum masih diberikan kan. Diberikan ya. Kalau Indonesia kan tidak semenang-menang kan gitu kan, silakan. Kalau nggak terima, proper. Kalau proper sudah ditolak, ya sudah kamu harus terima kan gitu kan. Ya kalau menurut saya ya PH-nya beliau itu harus segera melakukan upaya hukum, bikin laporan polisi. Nah ini tidak yang kita- ditunggu masyarakat. PH-nya nggak berjalan sampai sekarang untuk melakukan trigger yang lebih keras lagi Iya. dan terukur gitu. Ya, Makanya muncul keramaian-keramaian di mana Iya. sampai masyarakat greget, ini gimana Betul, sih ini betul. gitu. Nah, ya tinggal pertimbangannya beliau pakai PH-nya itu kan beliau ada pertimbangan tersendiri kan begitu kan. Ya memang saya dapat informasi kan PH-nya itu kan bukan beliau yang tunjukkan, beliau ditawarkan, beliau mau memberikan kesempatan pada anak muda kan kira-kira begitu kan. Oh, gitu. Iya, saya dapat informasi dari dalam kan begitu. eh, Bukan beliau tunjuk, bukan. Beliau tunjuk kan pasti beliau akan tunjuk siapa yang lebih senior kan gitu. iya, Tapi beliau memberikan kesempatan pada kepada anak muda. kan luar gitu. biasa ya. Ya, beliau memang luar biasa. Nah. Ya kan dia itu ingin membina anak muda. Karena anak muda itu jangan dianggap sebelah mata kan. Iya. Anak muda banyak yang hebat. Kreatif, Kita tua-tua mah kalah gitu kan. Termasuk Anda kan anak muda kan gitu kan, beda sama kita yang tua. Tapi lebih tuaan dari pengacaranya Pak Jokowi. Ya, betul. Iya. Jadi menurut saya ya Nah, saya hanya memberikan usulan. Beliau tegar, tetap sudah di track yang benar, lanjutkan dan tuntaskan. Yang mereka yang menjadi telapor sekarang itu insaflah gitu Pak. Itu udah nggak benar kan gitu kan. Jalaninlah hukuman yang akan timpah kepada mereka. Udah pasti saya yakin itu. luar biasa. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, penjelasan, diskusi, dan pemaparan daripada Pak Dr. Frederick Yunadi sangat jelas, tajam, dan terarah. Saya kira ini bisa memberikan suatu edukasi yang baik bagi masyarakat dalam menilai suatu hal peristiwa, karena yang berbicara bukanlah orang sembarangan, tapi orang yang berkompeten di bidangnya selaku praktisi hukum. Tinggal bagaimana kita bisa menilai di manakah yang layak dipercaya. Apakah mempercayai suatu opini yang belum divalidasi atau sesuatu hal yang sudah teruji. Saksikan episode berikutnya di program Head to Head bersama pengacara Mawar. Terima kasih. Terima kasih.